Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan berbincang mengenai PSKK atau Program Sertifikasi Kompetensi Kerja, di mana program ini yang diselenggarakan oleh BNSP, kemudian LSP APN Nusantara, tentunya kita bagian dari LSP tersebut. Dan kali ini kebetulan saya ditemani narasumber, beliau seorang asesor dari LSP APN Nusantara. Kita akan mengetahui sejauh mana dan seluk-beluk tentang BNSP, LSP dan lain sebagainya. Baik, saat ini saya ditemani dengan seorang asesor dari LSP APN Nusantara yang kita akan banyak bertanya tentang asesmen dan lain sebagainya. Beliau adalah yang bernama Ayep Andriana SPD. Beliau seorang asesor dari LSP. Kemudian kita akan banyak tanya mengenai program-program apa saja yang ada di LSP, kemudian kita ketahui bagaimana seluk-beluknya antara hubungan LSP dengan BNSP. Baik, untuk lebih jelasnya saya akan mempersilahkan kepada beliau untuk memperkenalkan diri dan lain sebagainya. Mungkin nanti akan dibahas juga mengenai BNSP dengan program-programnya, kemudian LSP dan sepak terjang dari LSP itu sendiri. Untuk kepadanya saya persilahkan. Mangga Pak. Oke, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan ini saya diundang oleh channel ANR ya, yang alhamdulillah sudah berkembang dan banyak subscribernya ya, seperti itu. Mantap, alhamdulillah. Kemudian pada kesempatan ini saya diminta untuk berbincang-bincang tentang LSP dan juga BNSP yang di dalamnya atau kegiatannya ada yang disebut dengan PSKK. Baik, saya akan memulai dari apa sih LSP dan BNSP itu. Mungkin teman-teman semua juga sudah pada tahu bahwa BNSP itu adalah Badan Nasional Sertifikasi Profesi, yang artinya sebuah badan yang menangani tentang sertifikasi sebuah profesi, di mana seseorang bisa dinyatakan kompeten apabila sudah tersertifikasi oleh BNSP tentunya, yang mana nanti di akhir dikeluarkan sebuah legalitas berupa sertifikat yang bertaraf nasional. Yang akan mendapatkan sertifikat tersebut adalah orang yang sudah di assessment, diuji dan apabila dinyatakan kompeten, maka orang tersebut mendapatkan sertifikat. Kemudian apa sih LSP? Nah, LSP ini adalah eksekutor ya, eksekutor dari sertifikasi itu, gitu ya. Jadi tidak secara langsung BNSP mensertifikasi, ya, tetapi ada eksekutornya yang akan mensertifikasi seseorang itu apakah kompeten di bidang tertentu. Nah, sehingga ketika LSP sudah mensertifikasi atau menasesmen, nanti ada rekomendasi dan permohonan kepada BNSP bahwa orang tersebut sudah dinyatakan kompeten dalam bidang tersebut. Nah, seperti itu. Baik, sedikit pertanyaan mungkin. Nah, ketika LSP menyelenggarakan program yang yang diprogramkan atau direncanakan oleh BNSP gitu, tugas LSP itu bagaimana proses untuk asesmennya, Pak? Apakah menugaskan siapa itu atau bagaimana prosesnya? LSP itu adalah lembaga sertifikasi profesi ya, masih berbentuk lembaga. Ya. Cuman LSP ini lebih spesifik gitu. Kalau BNSP itu kan menanggung jawabi semua sertifikasi dari berbagai kompetensi, gitu kan ya. Sedangkan kompetensi ini kan ratusan bahkan ribuan kompetensi yang ada di kita ini. Gitu. Nah, LSP ini lebih spesifik lagi. Gitu. Ada LSP yang di bidang manajemen, ada bidang IT, ada bidang pertanian dan lain-lain gitu ya. Kebetulan saya juga sekarang bergabung di LSP Nusantara yang bergeraknya, yang sekarang fokusnya di bidang administrasi perkantoran, kemudian teknik komputer dan satu lagi pertanian. Nah, di LSP itu ada banyak asesor. Betul. Nah, asesor inilah
yang secara langsung mensertifikasi, membuktikan begitu ya, menasesmen seorang asesi atau peserta uji apakah mereka itu layak atau tidak. Nah, dibuktikan oleh seorang asesor, dikaji, di asesmen begitu ya, dari berbagai, baik itu kualifikasinya ataupun proses-prosesnya gitu, skill-skill, baik itu soft skill ataupun hard skillnya. Nah, seperti itu. Kalau misalkan berbicara tentang asesor, jadi persyaratan untuk asesor itu bagaimana, terus kemudian siapa saja yang boleh berhak menjadi asesor, kemudian proses ketika asesmen itu bagaimana asesor itu bekerja, seperti itu. Oke. Nah, bagaimana sih untuk menjadi seorang asesor? Tentunya ini pertanyaan yang sangat menarik ya. Untuk menjadi asesor secara kualifikasinya tentu yang pertama minimal pendidikan formal ya. Pendidikan formal itu S1 minimal. Itu sangat minimal gitu ya. Dan ini bisa saja berubah kan begitu. Mungkin nanti ke depan bisa S2 dan lain-lain gitu ya. Kemudian si asesor juga harus memiliki sertifikat kompetensi. Nah, bagaimana caranya? Di bidang apa gitu ya misalkan. Supaya jadi nanti jelas ini asesor itu kompetensinya di bidang apa dan nanti akan mengasesmen justru di bidang apa gitu. Tidak bisa timpang nanti gitu ya. Jadi ada spesialis. Oke, untuk menjadi asesor selain memiliki kualifikasi yang tadi gitu ya. Nah, juga harus mengikuti diklat. Nah, itu. Ya, mengikuti diklat ya atau pelatihan kurang lebih lah selama 1 minggu. Betul. Selama 1 minggu di situ dibina gitu kan, dididik dan dilatih oleh master asesor. Iya, jelas oleh master asesor yang dari BNSP. Sehingga itu segala macamnya, Pak. Segala macamnya, baik itu metodenya, perangkatnya gitu kan. Pokoknya sampai titik detailnya gitu ya, menggali bagaimana mendapatkan informasi untuk menyatakan bahwa asesi itu kompeten dan belum kompeten. Seperti itu. Terus kemudian kalau nanti kriteria seseorang bisa dinyatakan kompeten atau mendapat sertifikat itu bagaimana langkah-langkahnya untuk menempuh itu? Oke, saya ini kompeten nih misalkan gitu. Seseorang bisa dinyatakan kompeten apabila seseorang itu atau asesi itu sama kompetensi yang dia miliki dengan skema yang berada di LSP. Gitu ya. Contoh misalkan saya skemanya atau kompetensinya administrasi perkantoran. Contohnya misalkan bisa mengetik cepat sekian ribu kata dalam sekian menit. Nah, apabila asesi tersebut memenuhi itu, maka dia dinyatakan kompeten. Seperti itu. Baik. Sangat menarik sekali pemirsa perbincangan kita mengenai kegiatan atau program-program yang ada di BNSP atau di LSP. Nah, selanjutnya mungkin teman-teman ada yang mau bertanya, boleh di kolom komentar dituliskan. Jadi nanti kita akan review hasil video ini, kemudian nanti kita akan coba jawab dengan video yang lainnya. Untuk sementara mungkin perbincangan kita dicukupkan sekian. Insya Allah di lain kesempatan kita akan buka lagi konten yang menarik mungkin mengenai asesmen, kemudian tentang BNSP, LSP dan lain sebagainya. Baik, demikian pemirsa, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe jika video ini bermanfaat. Terima kasih atas partisipasinya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih. Dah.